Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar Ramadan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penerapan data JSON atau penggunaannya. Jadi untuk secara singkatnya penjelasan data JSON itu, jadi JSON itu adalah sebuah format yang berbentuk teks yang digunakan untuk menyimpan atau bertukar informasi antara aplikasi, itu terutama pada server dan front end-nya. Ya, kita lanjut ke penerapannya. Jadi sebelum ke penerapannya itu kita harus menyiapkan dulu data jasanya terlebih dahulu. Data jasanya itu bisa kita cari di Google dan lain sebagainya. Ini di sini saya akan mungkin jelaskan untuk data JSON dari project saya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 20 data JSON yang kita tampilkan pada video kali ini. Ya, dimana nanti data ini akan menampilkan deskripsi dari data JSON ini. Nah, jadi dia akan menampilkan ini. Dan ini juga. Jadi di sini dijelaskan untuk frame filternya terlebih dahulu. Jadi ini jangan lupa kita gunakan untuk mengambil JSON dari ini framework.json ini agar ini bisa terhubung. Di sini ada cons, data form, set data form, new state. Jadi di sini untuk state untuk formnya. Jadi data form ini fungsinya itu dia tuh untuk menyimpan inputan, dan set time itu dia ini untuk input pencarian teksnya. Kemudian select tag ini dia ini untuk tag yang lebih dari drop down gitu. Selanjutnya masuk ke fungsi handle change-nya. Jadi dia ini untuk menghandle perubahan dari input. Kemudian ini untuk mengupdate nilai state-nya. Kemudian ada concert time. Jadi di sini dia itu untuk filtering data dari JSON ini. Kemudian ini ada console text. Jadi ini untuk mengambil semua tag dari semua framework. Kemudian ini ada return ini digunakan untuk input pencarian. Terus ini ada, jadi input ini digunakan kita ingin mencari apa gitu dari JSON ini. Kemudian ada select, ini kita untuk memilih dari JSON-nya. Terus ini kita untuk melihat website-nya. Kemudian ini ada untuk frame list-nya. Jadi frame list ini digunakan untuk menampilkan daftar data JSON ini dari file framework-nya. Kemudian dia juga menyediakan pilihan tag untuk drop-down-nya. Jadi semua dari JSON itu akan ditampilkan dari deskripsi tadi yang kita cari tadi di JSON-nya. Kemudian ada kemudian untuk cara penggunaannya kita gunakan saja di kelas main. Ini kita dulu. Jadi kita coba untuk memanggil dari framework list-nya dulu. Jadi untuk framework list-nya itu dia seperti ini. Jadi ini menampilkan list-list apa saja yang ada dari JSON ini. Kemudian untuk filternya, jadi itu menampilkan teks seperti ini dari data JSON ini. Dia itu menampilkan ada untuk pencarian. Kita mau mencari apa dari JSON ini, seperti kita mencari view. Nah, kita cari. Maka dia akan menampilkan view apa yang kita cari. Jadi fungsi dari filter ini itu untuk mencari data apa yang kita inginkan dari JSON ini, untuk ditampilkan apa gitu. Jadi itu untuk kegunaan dari filter sama list. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian project saya, yaitu di latihan ini. Jadi saya sudah menyiapkan tadi 20 data JSON yang akan ditampilkan dari ID sampai image.
Jadi untuk penggunanya itu hampir sama seperti pembuatan di filter, di frame filter. Jadi di sini kita gunakan state-nya untuk cek data. Jadi di sini ada search term. Search term ini untuk mencari produk. Kemudian select kategori ini yaitu untuk memfilter berdasarkan kategori apa kita ingin cari. Kemudian ada cost handle chain-nya. Jadi di sini ada fungsi handle chain-nya. Ini untuk memanggil atau mengupdate state setiap kali ada perubahan gitu. Kemudian ini untuk filtering. Jadi kita akan memfilter data-data yang ingin kita cari. Lalu untuk di retain ini dia itu untuk di sini kita ada count categories new set. Jadi di sini itu untuk mengambil semua kategori dari data produk, kemudian untuk menghindari duplikat kita menggunakan new set. Jadi dia ini untuk menghilangkan data yang duplikat gitu. Misalnya ini ada ini untuk memanggilnya, ini ada header. Jadi fungsinya adalah warna yang ada pada header nanti. Terus di sini ada customnya satu. Jadi fungsinya ini adalah membuat judul di header nih. Di sini membuat judulnya ini untuk di headernya. Kemudian ini ada form untuk penjalanan di filternya. Kemudian ini ada untuk inputannya. Kemudian ini untuk drop down kategori. Kemudian ini adalah daftar produk yang ditampilkan. Terus ini adalah menampilkan gambar produk dari data JSON itu. Jadi langsung saja kita lihat demo dari data JSON yang telah kita panggil. Jadi ini saya temanya itu adalah tentang penjualan baju online. Jadi di sini kita bisa memanggil memanggil data apa yang kita ingin kita cari. Kemudian kita juga bisa memilih kategori apa yang kita ingin kita cari dari JSON ini. Nah, di sini ada beberapa kategori. Misalnya kita ingin mencari polo, jadi hanya menampilkan ini saja. Terus ada pants, ini ada yang muncul. Nah, kemudian kita gunakan fitur search-nya. Ya, semisal kita ingin mencari hoodie oversize, kita copy, kita panggil. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Begini untuk penjelasan singkat tentang project saya. Selanjutnya itu ada demo dari tugas praktikum itu menampilkan data JSON. Oh ya, sebelum lanjut ke demonya, saya jelaskan dulu untuk gambarnya itu. Ini jangan lupa menambahkan image di data JSON-nya, kemudian masukin link dari mana gambar itu bisa kita dapatkan. Misal dari Google, kita copy linknya lalu kita masukin di image ini agar ini bisa menampilkan gambar dari data JSON itu. Kemudian ini untuk JSON, tapi di sini tidak ada gambarnya. Ya, pembuatannya juga hampir sama dengan seperti tadi untuk penjelasannya. Kemudian kita panggil dulu untuk yang tugas praktikumnya. Sini kita buat namanya itu adalah tes 1. Ini untuk tugas praktikum pembuatannya juga hampir sama. Di sini saya menambahkan backgroundnya perpaduan warna biru sama hijau, terus ininya warna hitam, terus juga ini yang bersama cariannya kita bisa mengunci gitu. Ini kategori cuma satu di sini. Mungkin cukup sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.